Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-639. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, pada itu suasana menjadi semakin tegang. Setiap orang yang melihat kemarahan yang telah membakar jantung orang berkepala botak itu menjadi berdebar-debar. Mereka menyadari bahwa orang berkepala botak itu memang memiliki kemampuan yang tidak terlawan oleh mereka. Bahkan beberapa orang menjadi heran ketika mereka mengetahui bahwa orang berkepala botak itu akan bergabung dengan kelompok mereka. Apakah ia tidak mendapat kesempatan yang lebih baik daripada berada di sini? Pernah seseorang bertanya kepada kawan-kawannya, namun kemudian ternyata bahwa orang berkepala botak itu benar-benar telah menjemukan bagi kawan-kawannya. Ia selalu memaksakan kehendaknya, bahkan kadang-kadang merampas milik kawan-kawannya yang disukainya. Meskipun demikian, ia masih tetap tunduk kepada pimpinan kelompok, meskipun setiap kali ia mengatakan bahwa ia memiliki beberapa kelebihan dari saudara-saudara Gandu Temung. Kedatangan Gandu Temung bagi orang berkepala botak itu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia memiliki sesuatu yang pantas dikagumi dan bahkan ditakuti oleh setiap orang di dalam kelompok itu. Sejenak kemudian Gandu Temung telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan hati-hati, ia pun maju beberapa langkah. Ia tidak mau menganggap bahwa lawannya adalah seseorang yang hanya pantas berada di dalam lingkungan kecil dari sekelompok penjahat di sekitar Gunung Tidar. Hari ini adalah hari yang terakhir bagiku di sini, sebagai seorang yang hanya menggantungkan diri kepada seseorang yang semula tidak aku ketahui tingkatan ilmunya, berkata orang berkepala botak itu tiba-tiba. Karena hari ini aku akan membuktikan bahwa akulah orang terkuat di dalam kelompok ini, sehingga sepantasnya akulah yang harus menjadi pimpinan kalian. Mula-mula aku tidak berniat demikian, tetapi penghinaan yang berlebih-lebihan justru telah menumbuhkan dendam di dalam hatiku. Siapa yang tidak tunduk kepada keputusanku ini, akan aku bunuh di tepian ini juga. Gila! Teriak kakak Gandu Temung. Namun sebelum ia meneruskan, Gandu Temung telah mendahului. Biarkan ia berkicau seperti seekor burung. Suaranya akan segera terhenti jika ia mengerti berapa luasnya langit dan betapa dalamnya lautan. Kemarahan orang berkepala botak itu benar-benar tidak tertahankan lagi. Dengan serta-merta, ia melangkah maju sambil mengayunkan tangannya mendatar, menghantam wajah Gandu Temung. Gandu Temung menjadi heran melihat tata gerak itu. Sangat sederhana, namun justru karena itu maka ia pun menjadi sangat berhati-hati. Demikianlah ketika ayunan tangan itu hampir mengenai pelipisnya,
Maka ia pun menarik kepalanya sambil bergeser melangkah ke samping. Tangan orang berkepala botak itu berdesing di sebelah telinga Gandu Demung, dan dengan demikian Gandu Demung dapat meraba betapa kuatnya tenaga yang terlontar pada ayunan tangan itu. Gerak yang sederhana itu sangat mencurigakan, berkata Gandu Demung di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Gandu Demung telah didorong oleh suatu keinginan untuk mengetahui kekuatan daya tahan lawannya. Karena itulah, maka sebelum orang berkepala botak itu menyadari kegagalannya, Gandu Demung telah menyerangnya. Kakinya terjulur mendatar mengarah ke lambung lawannya. Meskipun Gandu Demung tidak mempergunakan segenap kekuatannya, namun serangan kaki itu sangat berbahaya bagi lawannya. Ternyata orang berkepala botak itu sama sekali tidak mengelak. Dibiarkannya saja kaki Gandu Demung menghantam lambungnya. Benturan itu telah mengejutkan kedua belah pihak. Gandu Demung terkejut bahwa lawannya benar-benar memiliki kekuatan raksasa sesuai dengan wujud badannya. Sedangkan orang berkepala botak itu tidak mengira bahwa Gandu Demung yang tidak sebesar dirinya telah berhasil menyakiti lambungnya. Orang berkepala botak itu menggeram. Di antara mereka yang berada di dalam kelompoknya tidak seorang pun yang mampu menyakitinya dengan serangan yang betapapun kuatnya. Sejenak kemudian kembali keduanya menyiapkan diri untuk suatu perkelahian yang tentu akan menegangkan. Orang-orang yang mengelilingi keduanya seolah-olah telah menahan nafas mereka. Apalagi ketika mereka melihat orang bertubuh raksasa itu melangkah mendekati lawannya dengan kedua tangannya mengembang. Gandu Demung termangu-mangu melihat sikap lawannya. Apakah ia dengan demikian telah menjebaknya, atau justru karena ia benar-benar meyakini ketahanan tubuhnya? Dalam keraguan-raguan itu, justru Gandu Demung melangkah surut di luar sadarnya. Tetapi langkah Gandu Demung itu agaknya telah mempengaruhi setiap orang yang menyaksikannya. Mereka menganggap bahwa agaknya Gandu Demung merasa segan menghadapi lawannya yang mempunyai wujud dan kekuatan raksasa itu. Agaknya orang berkepala botak itu pun menganggapnya demikian. Karena itulah, maka ia pun kemudian tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Oh, anak malang, mimpi apakah gerangan yang telah membawamu kemari mengunjungi sanak dan saudara-saudaramu? Ternyata di sini kau hanya akan mengalami nasib yang menyedihkan. Kau harus menebus kesombonganmu dengan cacat seumur hidupmu." Kakak Gandu Demung menjadi tegang. Ia pun menjadi cemas melihat sikap adiknya yang disangkanya memiliki kelebihan dari saudara-saudaranya yang ditinggalkan di daerah yang buram itu. Namun tiba-tiba saja semua orang telah dikejutkan oleh sebuah tata gerak yang tidak terduga-duga. Belum lagi suara tertawa orang berkepala botak itu menurun di antara kata-katanya. Tiba-tiba saja suara itu terputus. Ternyata Gandu Demung menjadi muak mendengar suara tertawa itu. Dan segera ia meloncat menyerang langsung memukul mulut lawannya yang sedang tertawa itu. Serangan Gandu Demung itu benar-benar telah mengejutkan orang berkepala botak itu. Tiba-tiba saja ia merasa mulutnya disengat oleh sentuhan tangan yang membuatnya menyeringai kesakitan. Meskipun tidak mematahkan giginya, tetapi serangan Gandu Demung yang tiba-tiba itu telah menyakitinya. Selain perasaan sakit,
Orang berkepala botak dan mereka yang menyaksikannya pun menjadi heran betapa cepatnya Gandu Demung bergerak sehingga tidak ada yang dapat mencegahnya memukul mulut orang berkepala botak itu. Sementara orang berkepala botak itu termangu-mangu kebingungan, Gandu Demung berkata dengan lantang, "Orang bertubuh raksasa, aku ternyata tidak mengetahui mimpi apakah gerangan aku semalam. Apalagi makna dari mimpiku itu. Mungkin perlambang dari nasib yang malang, tetapi mungkin pula perlambang dari sebuah permainan yang mengasihkan. Dan aku pun menjadi bingung melihat perlawananmu yang menggelikan itu." Orang berkepala botak itu marah bukan buatan, seperti yang dilakukan oleh Gandu Demung. Maka orang itu ingin menyerang dengan tiba-tiba, tetapi ternyata bahwa tubuh raksasanya itu tidak mampu bergerak secepat Gandu Demung. Namun ternyata bahwa tenaganya memang terlampau kuat. Tangannya terayun menyambar kepala Gandu Demung terlalu keras, sehingga jika tangan itu berhasil menyentuh wajah lawannya, maka rahang Gandu Demung tentu akan patah karenanya. Tetapi gerak itu terlalu sederhana, seperti tata gerak yang terdahulu. Betapa lambannya bagi Gandu Demung meskipun cukup keras. Gandu Demung memang memiliki kemampuan bergerak secepat burung sikatan. Karena itulah, maka ia mampu mengimbangi kekuatan lawannya dengan kecepatan geraknya. Sekali lagi tangan orang berkepala botak itu terayun beberapa jari dari rahangnya. Sekali lagi, terasa desir angin menyambar oleh dorongan ayunan tangan itu. Dan sekali lagi, Gandu Demung berdesah karena ia menyadari betapa kuatnya tenaga orang berkepala botak itu yang terlampau percaya kepada kekuatannya, sehingga ia tidak begitu menghiraukan tata geraknya. Meskipun demikian, itu bukan berarti bahwa sebenarnya orang itu tidak mampu melakukan tata gerak berlandaskan ilmu kanuragan. Namun Gandu Demung masih saja melihat serangan lawannya yang lamban betapapun kuatnya. Ketika ayunan tangan orang berkepala botak itu tidak mengenai sasarannya, maka ia pun melangkah maju dengan sebuah loncatan. Tangannya terjulur lurus meraih tubuh Gandu Demung. Gandu Demung sadar jika tubuhnya tersentuh tangan lawannya, apalagi tertangkap, ia harus dapat segera melepaskan diri sebelum tulangnya diremukkannya. Tetapi agaknya terlampau sulit bagi orang berkepala botak itu untuk menangkap anggota badan Gandu Demung. Namun dengan demikian, maka kemarahan semakin membakar hati orang berkepala botak itu. Kegagalannya telah membuatnya semakin garang. Bahkan orang berkepala botak itu pun kemudian menyerang dengan membabi buta tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh lawannya. Tetapi agaknya ia memang terlalu percaya kepada kekuatannya. Setiap kali ia melangkah maju menerkam lawannya, sebelum tangannya berhasil menyentuh tubuhnya, justru serangan Gandu Demung telah mengenainya. Meskipun demikian, seolah-olah ia tidak merasakan sesuatu. Meskipun sekilas nampak bibirnya menyeringai, namun ia melangkah maju terus mengejar lawannya. Gandu Demung menjadi berdebar-debar, tetapi ia memiliki kecepatan bergerak yang jauh melampaui lawannya. Karena itu, ketika sekali lagi orang berkepala botak itu melangkah maju, maka ia pun mendahuluinya, menyerang dengan kakinya mendatar mengenai lambung. Langkah orang berkepala botak itu terhenti,
Sekali lagi ia menyeringai, namun kemudian ia melangkah maju lagi dengan tangan terjulur lurus ke depan. Gila! Desis Gandu Temung. Apakah badannya terbuat dari besi baja? Tetapi ia tidak sempat berpikir terlalu lama. Kedua tangan lawannya hampir saja berhasil mencekam bajunya. Tetapi Gandu Temung segera memiringkan tubuhnya. Ketika kedua tangan itu terjulur tepat di muka dadanya, maka ia pun segera melangkah justru mendekat. Dengan tangannya, ia menghantam perut orang itu dengan kekuatan yang menghentak. Sebuah keluhan tertahan di mulut orang berkepala botak itu. Sesaat kedua tangannya dengan gerak naluriah memegang perutnya yang terasa mual. Sedangkan Gandu Temung mempergunakan kesempatan itu untuk menghantam tengkuk orang itu dengan sisi telapak tangannya. Orang itu tertunduk sejenak, terasa tengkuknya disengat oleh perasaan sakit yang amat sangat. Gandu Temung ingin mempergunakan kesempatan selanjutnya, namun ia tidak mengira bahwa orang yang sedang terbungkuk karena serangan di tengkuknya itu tiba-tiba saja telah menangkap kaki Gandu Temung. Gandu Temung terkejut ketika tiba-tiba saja tubuhnya seperti terseret oleh arus yang kuat. Tulang-tulangnya bagaikan patah karena genggaman tangan yang sangat kuat itu. Tetapi Gandu Temung telah memiliki ilmu olah kanuragan. Itulah sebabnya maka ia pun seolah-olah digerakkan oleh naluriahnya, menjatuhkan dirinya di atas pasir tepian. Kaki yang ditangkap itu pun dihentakkannya, sedangkan kakinya yang lain telah menghantam dada orang itu. Sekali lagi sebuah keluhan tertahan di kerongkongan orang berkepala botak itu. Namun tangannya ternyata tidak melepaskan kaki Gandu Temung. Bahkan dengan kekuatan yang luar biasa, orang itu mencoba memutar tubuh Gandu Temung. Gandu Temung menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa ia berada dalam bahaya. Jika orang itu berhasil memutar tubuhnya dan menghantam batu sebesar kerbau di sungai itu, maka kepalanya tentu akan pecah karenanya. Namun pada itu, Gandu Temung telah merasakan tubuhnya terangkat dan berputar perlahan-lahan, semakin lama menjadi semakin cepat. Orang-orang yang menyaksikan hal itu menjadi cemas. Mereka tidak menduga bahwa pada suatu saat Gandu Temung akan lengah dan kakinya berhasil ditangkap oleh lawannya yang mempunyai kekuatan raksasa itu. Kakaknya yang paling tua adalah orang yang paling cemas melihat perkembangan perkelahian itu. Baginya adiknya adalah kebanggaan keluarganya, terutama di dalam olah kanuragan. Dan kini ia melihat kaki adiknya itu dapat ditangkap oleh lawannya dan mulai diputarnya. Jika orang berkepala botak itu berhasil membenturkan kepala adiknya itu dengan batu-batu padas di pereng-pereng, maka kepala itu tentu akan sumyur. Dengan demikian, maka orang berkepala botak itu tentu akan semakin sombong dan berbangga diri. Meskipun kemenangan itu tidak akan berarti mengejutkan hatinya, karena menurut perhitungannya adalah kebetulan saja Gandu Temung lengah sehingga kakinya dapat ditangkap lawannya. Namun kebanggaannya terhadap adiknya selama ini di hadapan orang-orangnya akan merupakan suatu cerita khayal yang barangkali akan ditertawakan kelak. Demikian pula orang-orangnya yang lain. Kecemasan telah mencekam setiap jantung.
sehingga semua orang yang menyaksikannya telah menahan nafasnya. Ketika putaran itu menjadi semakin cepat dan Gandu Demung merasakan himpitan tangan lawannya menjadi semakin kuat, maka sadarlah Gandu Demung bahwa lawannya benar-benar akan membunuhnya. Kesadaran itulah yang kemudian telah menggelapkan pertimbangannya. Gandu Demung bukanlah orang yang murah hati, pemaaf dan penuh dengan kerelaan berkorban untuk sesamanya. Ia adalah orang yang berada di dalam lingkungan Empu Pinang Aring yang mempunyai kebiasaan seperti kawan-kawannya yang lain. Karena itulah, maka Gandu Demung tidak mempunyai pilihan lain kecuali bukan saja mempertahankan hidupnya, tetapi juga membunuh lawannya dengan caranya. Ternyata seperti yang diduga, orang berkepala botak itu memutar lawannya sambil mendekati batu-batu padas di pereng. Ia sudah bertekad untuk membenturkan kepala Gandu Demung sehingga pecah. Darah yang mengalir di tubuh saudara-saudara Gandu Demung rasa-rasanya sudah berhenti mengalir. Bahkan kakaknya yang paling muda sudah tidak dapat menahan hatinya lagi. Sambil menggeram ia melangkah maju. Karena ia merasa bahwa ia tidak akan dapat melihat salah seorang saudaranya hancur berkeping-keping tanpa berbuat apapun juga. Namun pada itu, selagi semua orang sedang dicekam oleh kecemasan dan kebingungan, Gandu Demung ternyata tidak tinggal diam dan menyerahkan kepalanya untuk diledakkan pada batu-batu padas yang bergerigi runcing. Pada saat orang berkepala botak itu merasa bahwa kemenangan sudah berada di telapak tangannya dan tinggal beberapa langkah saja lagi, kepala Gandu Demung akan membentur batu padas yang terjal dan bergerigi tajam. Gandu Demung telah menghentakkan kekuatannya. Bertumpu pada kekuatan tangan lawannya, Gandu Demung menghentakkan dirinya, membungkuk pada punggungnya. Suatu kekuatan yang luar biasa telah terhimpun pada kedua belah tangannya. Dengan tidak terduga-duga, maka badannya yang kemudian menjadi lengkung itu telah mengayunkan kedua tangannya menggapai wajah orang berkepala botak itu. Dengan serta-merta, kedua tangan Gandu Demung telah mencekam kepala orang berkepala botak itu. Betapa kuatnya tangan Gandu Demung, sehingga dalam waktu yang hampir tidak dapat diketahui oleh lawannya, Gandu Demung telah dapat mengguncangnya sehingga kehilangan keseimbangan. Dengan demikian maka putaran itu pun bagaikan baling-baling yang terlepas dari porosnya. Untuk beberapa saat keduanya berputaran tidak menentu. Namun agaknya Gandu Demung masih tetap sadar agar kepalanya tidak membentur tebing batu padas yang keras itu. Sejenak kemudian keduanya pun terlempar jatuh di atas pasir basah yang kehitam-hitaman. Dengan susah payah, keduanya berusaha untuk menguasai diri. Gandu Demung dengan sigapnya meloncat berdiri, sementara lawannya pun telah berusaha berdiri pula. Tetapi sebenarnya lah bahwa Gandu Demung yang merasa bahwa lawannya benar-benar akan membunuhnya itu telah kehilangan kesabaran. Sehingga dengan demikian nampaklah warna hatinya yang sebenarnya seperti seekor harimau yang lapar. Maka ia pun kemudian menjadi liar dan buas. Demikian orang berkepala botak itu mencoba untuk tegak berdiri. Maka tiba-tiba sebuah hantaman yang keras telah mengenai tengkuknya. Gandu Demung tidak saja memukul lawannya dengan tangannya, tetapi sebuah loncatan mendatar
dengan kaki terjulur lurus telah mengenai tengkuk lawannya itu, sehingga sekali lagi ia terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan. Betapapun kuatnya ketahanan tubuhnya, namun ia pun terjatuh pula menelungkup. Tetapi orang berkepala botak itu segera berhasil menyadari keadaan dirinya. Karena itu, dengan serta-merta ia pun berusaha untuk tegak berdiri. Dengan didorong oleh kekuatan kedua tangannya, maka ia pun segera bangkit. Namun ternyata bahwa Gandu Demung yang marah itu bagaikan telah menjadi gila. Ia pun segera meloncat mendekat. Dengan kemarahan yang memuncak, ia langsung menggenggam rambut yang tinggal beberapa helai di kepala orang bertubuh raksasa yang botak itu. Ketika kepalanya dihentakkan oleh tarikan pada rambut yang tersisa itu, sebuah pukulan yang keras menghantam bagian belakang kepalanya. Yang terdengar adalah sebuah keluhan tertahan. Tetapi kemudian keluhan itu terputus karena lutut Gandu Demung menghantam wajahnya. Beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu bagaikan menjadi beku. Mereka melihat bagaimana Gandu Demung membenturkan kepala lawannya pada lututnya yang diangkat ke depan beberapa kali, sehingga lututnya menjadi merah oleh darah yang mengalir dari mulut lawannya yang berkepala botak itu. Namun agaknya Gandu Demung masih belum puas. Ia mulai nampak betapa ia dilahirkan dan dibesarkan di antara sekelompok penjahat yang buas. Karena itulah, maka ia pun dapat berbuat sepuas para penjahat itu pula. Tetapi orang berkepala botak itu tidak menyerah. Ia memang mempunyai ketahanan tubuh yang tidak terduga-duga. Meskipun wajahnya telah merah oleh darah, namun tiba-tiba ia masih mengerahkan sisa-sisa kekuatannya. Dengan serta-merta, ia merenggut kepalanya. Meskipun lembaran-lembaran rambutnya seolah-olah telah tercabut dari kepalanya, yang sedang berbenturan berkali-kali dengan lutut lawannya itu. Dengan serta-merta ia pun kemudian mendekap lambung Gandu Demung sedemikian kuatnya, sehingga keduanya terdorong beberapa langkah dan jatuh di atas pasir. Sejenak mereka berguling-guling sekali lagi. Kemarahan Gandu Demung benar-benar tidak terkekang. Dengan garangnya ia berusaha untuk memukuli lawannya yang mendekapnya erat-erat. Semakin lama semakin erat, sehingga seakan-akan Gandu Demung tidak dapat bernafas lagi. Beberapa saat Gandu Demung tertegun. Bagaimana mengatasi lawannya yang bagaikan melekat pada tubuhnya yang berguling-guling di pasir tepian itu, bahkan telah menyesakkan nafasnya. Namun kemudian dengan kekuatan yang ada padanya, ia mendorong kepala botak yang melekat di tubuhnya itu. Sesaat kemudian, seperti anak-anak yang bermain-main di tepian, maka Gandu Demung pun mengangkat kakinya di sisi tubuh lawan dan menjepit lehernya. Demikian kuatnya, sehingga orang yang berkepala botak itu merasa seakan-akan lehernya telah terjepit oleh sepasang besi yang berhimpitan. Raksasa yang berkepala botak itu menggeliat, kepalanya terangkat sejenak. Namun kemudian sebuah putaran telah membenamkan kepalanya ke dalam pasir. Gandu Demung menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak akan dapat diimbanginya dengan kekuatan. Karena itu, ia tidak ingin melanjutkan perkelahian ini pada jarak genggaman tangan. Karena itu, tiba-tiba saja Gandu Demung melepaskan lawannya dan melenting berdiri.
Raksasa botak itu merasa himpitan di lehernya terlepas. Dengan serta-merta pula ia berusaha untuk berdiri sambil mengusap wajahnya yang penuh dengan pasir. Saat itulah yang ditunggu oleh Gandu Demung. Demikian lawannya tertatih-tatih berdiri. Sebuah serangan dengan kekuatan kakinya telah menghantam kening lawannya itu. Tumit Gandu Demung yang bagaikan bola besi itu telah membuat orang berkepala botak itu menjadi pening dan terhuyung-huyung. Betapa puasnya Gandu Demung dalam kemarahan, tidak kurang dari kebengisan Panganti dengan senyumnya, dan tidak kalah dari kegarangan Rimbak Woro yang kejam. Dan Gandu Demung adalah seekor harimau hitam yang buas dan liar. Tetapi kali ini Gandu Demung ingin memperlihatkan kemenangannya yang sempurna. Ia sama sekali tidak mempergunakan pedangnya. Namun ketika keempat jari-jarinya telah mengembang sambil menekuk ibu jarinya, maka kakaknya yang tertua yang pernah melihat bagaimana adiknya membunuh dengan cara itu menjadi berdebar-debar. Dengan serta-merta ia melangkah maju. Dalam ketegangan itu, ia masih sempat memikirkan kemungkinan yang bakal datang. Orang berkepala botak itu akan masih dapat dipergunakan. Kekalahannya akan meyakinkan bahwa ia bukan orang terkuat di muka bumi ini. Karena itu, sebelum jari-jari Gandu Demung itu mencekam kepala lawannya dan membenam bagaikan ujung pedang, kakaknya sempat berteriak, "Gandu Demung, hentikan!" Gandu Demung mendengar suara kakaknya. Betapapun kemarahan mencekam jantungnya, namun ia masih tetap menyadari bahwa kedatangannya adalah dalam rangka untuk mengumpulkan kekuatan. Teriakan kakaknya telah memperingatkan pula kepadanya bahwa raksasa berkepala botak itu akan berguna dalam usahanya di tanah perdikan menoreh, atau justru di hadapan Kademangan Sangkal Putung sendiri. Karena itulah, maka perlahan-lahan Gandu Demung mengendorkan ketegangan di dalam jantungnya. Perlahan-lahan pula, ia melangkah surut menjauhi lawannya. Ternyata bahwa raksasa berkepala botak itu telah kehabisan tenaganya. Meskipun ia berusaha, namun ia tidak lagi mampu berdiri tegak. Sentuhan pada ujung rambutnya telah dapat melemparkannya terjerembab di atas pasir basah. Gandu Demung berdiri tegak seperti patung. Ia memandang kakaknya yang perlahan-lahan mendekatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.